Shalom, sahabat wanita. Jumpa kembali bersama saya, Ketut Aryani. Kali ini saya mengundang seorang ibu yang memiliki profesi praktisi hukum. Untuk itu, saya persilakan ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu. Salam, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Betty Aritonang atau juga namanya MC Naga. Saya profesinya sebagai praktisi hukum yang beberapa waktu yang lalu saya baru pensiun dari hakim tinggi, dan kemungkinan saya beberapa waktu akan datang mau menjadi advokat. Itulah keadaan diri saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu sudah memenuhi undangan kami. Adapun tujuan kami mengundang Ibu agar semua kaum wanita mendapat pencerahan mengenai hukum. Nah, untuk itu saya akan bertanya dua hal. Yang pertama mengenai posisi wanita dalam hukum perkawinan, dan yang kedua mengenai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian Ibu bisa memberikan pencerahan kepada kami. Baiklah, terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan Ibu bagus sekali. Memang hal yang seperti ini perlu diketahui banyak oleh kaum ibu, atau diketahui oleh istri atau seorang wanita. Sebagaimana yang sudah jelas bahwa perkawinan itu ada diatur dalam suatu peraturan pemerintah atau peraturan undang-undang di negara kita, di mana perkawinan itu saya pikir tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Alkitab. Karena dalam perkawinan itu seperti uraian perkawinan di sini adalah tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari situ ya kita mengerti bahwa semua wanita di dalam memasuki perkawinan harus mengerti tujuannya adalah untuk hidup bahagia dan kekal dan berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu supaya itu dapat terrealisasi dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri harus mengerti posisinya dalam rumah tangga. Karena apabila kita lihat kepada zaman-zaman yang lalu-lalu itu, bahwa istri biasanya lebih rendah posisinya dari suami. Sementara undang-undang sekarang sudah menentukan bahwa posisi suami atau posisi istri adalah sama, yaitu di mana kedudukan istri ada seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ya, jadi seperti yang Alkitab juga katakan bahwa wanita itu bukan kelas 2 ya Bu ya, melainkan setara. Jadi bahwa wanita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi penolong yang sepadan, jadi setara. Jadi di sini kalau kita lihat apa yang kata Alkitab setara itu, di sini sebenarnya suami kepala keluarga, istri ibu keluarga, ibu rumah tangga. Jadi dia selevel, jadi setara. Disitulah kedudukan setaranya. Jadi tidak di bawah dan tidak di atas, jadi selevel. Demikian juga dalam tindakan hukumnya tadi. Jadi di dalam tindakan hukum juga mereka setara. Artinya mempunyai hak yang sama dalam arti melakukan tindakan hukum. Contohnya ya yang umum lah, di dalam hal jual beli, katakanlah suami atau istri di dalam hal mau menjual aset maupun menggadai atau apapun itu tidak boleh bertindak oleh suami sendiri atau istri sendiri, tetapi harus disetujui, ada persetujuan. Kalau seperti yang sering umpamanya jual tanah menghadap notaris,
Ya. itu kolom istri ada, istri juga, suami istri, bahkan nomor KTP-nya masuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang perlu juga diketahui tentang harta. Nah, ada kalanya kalau orang tidak ngerti, karena suami itu yang mencari nafkah, nah, merasa bahwa harta itu tidak sama hak mereka terhadap harta gitu. Jadi oleh karena itu setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ya. Sesuai dengan Alkitab juga Bu ya. Ya. Milik bersama. Aset itu milik bersama. Ya. Jadi disitulah apabila kita mau seorang istri, jangan merasa bahwa apabila harta-hartanya itu atas nama suami, jangan cemas. Itu memang sama hak mereka, itu harta bersama namanya. Ya. Jadi kalaupun ada nanti sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu tetap punya hak 50-50 itu. Maksudnya kalau mau dibagi 50-50 hasilnya begitu. Itulah yang paling urgen di dalam posisi wanita di dalam rumah tangga. Masalah haknya, masalah harta itu tetap sama. Ya. Kemudian yang masalah perkawinan saya pikir itu yang lebih sering dipikir orang bahwa suami lebih tinggi. Jadi ternyata melalui undang-undang ini sudah menjelaskan kesetaraan. Kesetaraan. Iya. Di sana dikatakan tadi seimbang ya Bu Iya. ya. Kita lanjut kepada tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Inilah yang sering menjadi perbincangan orang. Kekerasan itu bagaimana kira-kira kan gitu. Ya. Jadi perlu kita ketahui di sini bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan. Nah, ini garis bawah terutama kepada perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Ya. seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Nah, itu Bu mengenai kekerasan psikologis, psikis ya, itu bisa Ibu jelaskan bagaimana? Kekerasan psikis itu ya seperti tadi, kalau fisik itu kan ada yang mengenai kepada fisik, Fisik, tubuh. langsung fisiknya Mengenai, itu dirasakan sakit, misalnya terjadi benturan menyebabkan luka, Ya. pukulan begitu ya. Itu yang fisik. Jadi kalau psikis itu bisa mengakibatkan ketakutan. Oh, ketakutan. Umpamanya suaminya itu orangnya yang otoriter, umpamanya kan. Apa-apa mesti kata suaminya. Nah, dia menjadi ada fobia itu, ketakutan terhadap kalau datang suaminya, kalau ngomong gimana. Nah, kalau rasa kata itu pun termasuk kekerasan rumah tangga itu. Kekerasan dalam rumah tangga psikis. Terus hilangnya percaya diri. Jadi bisa mengakibatkan hilang percaya diri pasangannya begitu ya Nggak Bu ya. pede lah dia kan. Nggak pede. Terus itu hilangnya kemampuan untuk bertindak, juga rasa tidak berdaya, jadi apatis ya kan. Apatis ya. Nggak ada lagi respect kepada pasangan ya. Nggak gairah lagi. Padahal Tuhan mau kita istri-istri menghormati suami ya, sedangkan suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri ya. Jadi kita perlu juga kita ketahui siapa-siapa yang disebutkan termasuk lingkup dalam rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga itu bukan hanya suami, istri, anak, bukan. Ya. Jadi termasuk juga di dalamnya orang lain atau keluarga atau saudara yang saudara-saudara atau saudara kena perkawinan, atau katakanlah seperti sepupu kan, bahkan saudara sesusuan itu kan ada di Jawa itu kan biasanya anak itu lahir disusukan sama
orang lain itu Ya. udah saudara dianggap. Ya. Udah itu siapa saja yang tinggal di rumah itu, termasuk pembantu rumah tangga. Jadi semua anggota semua anggota rumah tangga yang ada di dalam rumah itu ya. Iya. Jadi umpamanya seperti pembantu itu kan dia ada di situ kan karena persetujuan, Iya, karena ada perjanjian. Jadi perjanjian kerja. jadi dia pun itu harus juga dijaga, tidak perlu kekerasan sama dia. Contohnya kekerasan kepada pembantu sering diterlantarkan atau kerja terus tapi makannya nggak ketentuan, nggak diperhatikan gitu. Itu Iya, udah termasuk kekerasan ya. kekerasan rumah Jadi tangga juga itu. diterlantarkan, misalnya pembantu tidak dikasih makan dengan normal, kemudian direndahkan martabatnya Iya, gitu iya, kan, seolah-olah dia kehilangan hak asasinya lah. Iya. Nah itu bisa dikatakan kekerasan gitu ya. Dan semua kekerasan ini bisa dilakukan dan bisa dipidana. Itu ada ancaman pidananya, ada ancaman hukumannya. Iya, iya. Jadi oleh karena itu kita perlulah hati-hati di segala setiap tindakan Ya. supaya jangan terjadi ketentuan undang-undang ini sama kita, apalagi kita anak Tuhan kan. Anak Tuhan ya. Jadi harus belajar ada penguasaan diri supaya dengan penguasaan diri semuanya bisa terkendali emosi kita Ya. dan membawa dampak kepada seluruh anggota keluarga kita merasakan sejahtera dan bahagia gitu ya Bu ya. Iya, dan di atasnya itu saya pikir ya kita harus teguh dalam iman, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan, sehingga tingkah laku, perangai, perbuatan terkontrol ya sama Tuhan. Iya, iya. Jadi itu saya pikir kalau kita bisa menguasai diri sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hidup dalam kasih. Iya, iya betul. Saya pikir memang itulah yang garis besarnya supaya di dalam rumah tangga itu tidak terjadi kekerasan dan tidak terjadi korban-korban. Iya, iya. Karena apabila terjadi korban, alangkah susahnya ya dalam suatu keluarga ada korban, baik itu hanya pembantu juga ataupun siapa saja. Teristimewa seperti saya katakan orang tua yang ada di dalam rumah. Iya. Itu kan perlu sering kadang-kadang terlupakan kayaknya. Jadi orang tua itu ya siapapun itu walaupun sudah tidak ada lagi fungsinya tapi sudah tinggal diurus saja, tidak boleh terlantarkan. Iya. Karena itu juga melanggar hukumnya Tuhan ya. Bahwa Tuhan bilang kasihilah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan. Jadi apapun kondisinya, apabila beliau tinggal di rumah kita, itu udah tanggung jawab kita ya Ibu ya, untuk merawat. Dan satu hal ya, kalaupun di luar dugaan terjadi, ya jangan ditahan-tahan, dilaporkan ke polisi supaya dilakukan tindakan kalaupun terjadi. Tapi harapan kita selaku anak Tuhan hal seperti tidak terjadi ya Bu ya. Iya. Jadi rasanya gimana ya? Sedangkan satu pihak firman Tuhan mengatakan kasihilah. Dengan kasih menutupi banyak kesalahan maupun dosa. Tapi kalau memang yang sifatnya seperti tadi Bu ya, akan lebih bagus preventif ya Bu ya, dibandingkan sudah terjadi tidak baik, tidak elok ya, anak-anak Tuhan terjerat hukum, tidak menjadi kesaksian begitu ya. Benar. Ya. Saya pikir Bu ya itulah sedikit untuk pengertian atau untuk pencerahan bagi para wanita atau perempuan atau istri dalam hal perkawinan, demikian dalam hal kehidupan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Demikian para wanita
tadi kita sudah mendapat pencerahan dari Ibu Betty bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan berkaitan dengan hukum. Hendaknya kita melakukan tindakan yang preventif, penguasaan diri, ya, eling diri, ngerti posisi kita. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini bersama dengan Ibu Betty Aritonang, SH, MH. Terima kasih Ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati.